Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufikur Rahman dari Teknik Geologi 2018 Indralaya, Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan membahas tentang Teaching Sustainability in Geoscience Field Education. Adapun latar belakang kita pada hari ini adalah pendidikan lapangan geoscience erat kaitannya dengan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pemilihan studi lapangan harus memiliki peluang yang berkelanjutan, sehingga akan lebih mudah dalam pengembangan berbagai prospek pendidikan, yakni dengan mengeksplorasi berbagai persepsi dan interpretasi seputar geoscience dan lingkungan. Ilmu kebumian dapat menjadi alat yang efektif untuk memahami bidang ilmu lain, seperti fisika, kimia, dan biologi. Faktor yang digunakan dalam pemilihan lokasi diantaranya ada 3. Yang pertama, ketersediaan. Yang kedua, visibilitas. Dan yang ketiga adalah hal-hal mendasar yang harus dimiliki suatu wilayah. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam proses pembuatan paper diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metodologi yang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai acuan dan pertimbangan dalam proses pembuatan, yaitu seperti Birkeland, Paulus, Russberg, Hoffman, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah metodologi penelitian secara historis. Hal ini berarti bahwa penelitian ini biasanya merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif melalui kegiatan pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesis dari bukti-bukti yang menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat, serta menemukan penjelasan terhadap suatu keadaan di masa lalu. Sama halnya dengan rencana pembangunan geopark, ada area bekas pertambangan yang dapat memberikan dampak positif, pembelajaran tentang kompleksitas lingkungan yang beragam dan mendukung pembelajaran lintas disiplin. Yang ketiga adalah metode penelitian dengan pengamatan secara langsung pada objek penelitian, di mana penelitian dilakukan yakni pada lokasi tambang Falun, Swedia Tengah yang menjadi warisan dunia UNESCO. Baik, yang keempat adalah metode penelitian descriptive cross-section adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Hal ini tidak berarti bahwa semua subjek penelitian diamati pada waktu yang sama, tetapi lebih menjelaskan peristiwa pada waktu-waktu tertentu. Hal ini ditunjukkan dengan peralihan pada lokasi penambangan yang sudah tua menjadi studi lapangan yang membahas isu-isu terikat dengan geoscience, sumber daya alam, pengolahan air, dan pengolahan limbah. Baik, yang kelima adalah metode studi kasus yang memiliki fokus sangat sempit yang menghasilkan data deskriptif terperinci yang unik untuk kasus yang dipelajari. Digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan studi kasus bisa diterapkan apabila batas antara fenomena dan konteks kehidupan nyata terlihat samar atau tidak terlihat dengan jelas, serta ada berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan bukti dan penggalian informasi. Dalam hal ini, yang menjadi fokus adalah daerah tambang Falun yang memiliki berbagai aspek yang menciptakan situs studi lapangan untuk pembelajaran berkelanjutan dalam ilmu geoscience. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan pembahasan studi lapangan di geoscience. Pendidikan lapangan geoscience erat kaitannya dengan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Area bekas penambangan cocok sebagai salah satu jenis lokasi pembelajaran, baik itu geoscience ataupun ilmu pengetahuan lain. Area pertambangan yang sudah tua biasanya terbuka dan tersedia sebagai studi lapangan.
Ada banyak tambang-tambang tua dan mati diubah menjadi area wisata ataupun sebagai pembelajaran. Dampak yang dihasilkan dari studi lapangan yang telah dieksplorasi dalam pendidikan geosains membawa hasil yang positif. Keefektifan studi pembelajaran lapangan juga meningkatkan ranah afektif yang mencakup faktor kepercayaan diri, motivasi, dan minat. Situs studi lapangan yang ideal, contohnya yaitu Tambang Falun. Tambang Falun di Kabupaten Dalarna di Swedia Tengah sebagai situs lapangan untuk keberlanjutan menjelaskan interkoneksi dalam lingkungan yang beragam, baik secara temporal maupun spasial, dan menjelaskan visibilitas masalah keberlanjutan bersama dengan informasi latar belakang yang tersedia. Tambang Falun adalah kawasan wisata yang populer, yang telah ada aktivitas penjangkauan publik sejak tahun 1970-an. Detmar 2013 mendefinisikan berbagai elemen landscape industri dalam elemen budaya, teknis, dan alam yang menunjukkan kompleksitas situs tersebut dan juga dukungannya sebagai situs studi lapangan yang cocok untuk keberlanjutan pengajaran. Baik, kita selanjutnya menuju ke kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, yaitu area bekas pertambangan cocok untuk menyediakan situs pengajaran yang lengkap untuk ilmu kebumian, karena wilayah ilmu kebumian murni juga menjadi contoh dampak manusia, masalah lingkungan, keberlanjutan, dan sejarah budaya. Akhirnya, penggunaan area tambang Falun sebagai contoh situs studi lapangan untuk mengajarkan keberlanjutan dalam ilmu kebumian membuka banyak kesempatan berbeda dalam mengajar. Sebagai contoh, dalam hal masalah lingkungan, penting agar partisipan mendapatkan ilmu yang berguna untuk memahami kompleksitas keberlanjutan dalam pendidikan mereka. Ini dapat diterapkan dalam pekerjaan profesional masa depan mereka. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.